Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Yusuf selaku dosen pembimbing psikologi profesi etik yang telah mengizinkan kelompok kita untuk melaksanakan presentasi pada hari ini. Dan tak lupa pula, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang udah mau berpartisipasi, mendengarkan, belajar bersama kita dalam presentasi hari ini. Oke, perkenalkan, nama saya Siska Yustika selaku moderator dari kelompok 4, dan juga ada Depiani, Mega Putri beserta Encep Sayapudin selaku pemateri. Langsung saja teman-teman, kita ke materi yang akan dibahas, yaitu tentang seputar pengertian etika dan juga konsepsi etika yang dimana di dalamnya itu ada ciri-cirinya, pengertian, macam-macam. Terus ada perbedaan antara etika dan etiket. Terus ada juga etika terapan. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke materi untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Pada rekan-rekan pemateri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviani. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Siska Yustika yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk memaparkan apa itu pengertian dari etika. Jadi teman-teman, langsung saja ya kita ke pembahasannya. Nah, etika merupakan suatu cabang yang mempelajari nilai atau kualitas moral seseorang. Etika ini mencakup analisis baik atau buruk, benar atau salah, tanggung jawab, dan lain-lain. Teman-teman tahu gak sih, ternyata etika itu diambil dari satu kata etikos dalam bahasa Yunani kuno yang berarti timbul dari kebiasaan. Nah, apa sih pengertian etika menurut KBBI? Nah, jadi teman-teman, menurut KBBI, pengertian etika adalah suatu ilmu yang mempelajari baik atau buruk, hak maupun kewajiban moral. Nah, jadi teman-teman dapat disimpulkan, jika seseorang memiliki kebiasaan yang baik, maka etika seseorang tersebut dapat dikatakan baik. Baiklah teman-teman, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak pembahasan dari saya. Saya kembalikan kepada Siska Yustika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Putri Handayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsepsi etika. Pertama, pengertian etika. Etika bisa diartikan sebagai sebuah karakter individu atau sebagai hukum yang sosial yang mengatur, mengendalikan, dan membahas perilaku manusia. Adapun contoh etika, yang pertama, memberi salam saat bertamu ke rumah seseorang. Kedua, mengucapkan terima kasih saat mendapat bantuan dari orang lain. Ketiga, memohon maaf jika melakukan kesalahan. Keempat, membuang sampah di tempat sampah. Kelima, menghormati orang yang lebih tua. Dan yang keenam, menjalankan keprofesian sesuai kode etik yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Encep Sayapudin akan menjelaskan tentang ciri-ciri etika. Berikut ini merupakan beberapa ciri-ciri dan karakteristik etika sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan sosial yang dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah etika sifat absolut atau mutlak. Kedua, etika menilai baik buruknya perilaku seorang.
Yang ketiga adalah etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Yang keempat adalah etika berkaitan dengan cara pandang dari sisi batin manusia. Yang kelima adalah etika berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Terus ada macam-macam etika. Berikut ini merupakan pembahasan mengenai apa saja macam-macam etika secara umum dan penjelasannya yang dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah etika umum, adalah jenis etika yang berhubungan dengan keadaan dasar tentang tindakan manusia secara etis. Terus yang kedua adalah etika khusus, adalah jenis etika berupa penerapan konsep moral standar dalam situasi kehidupan yang khusus. Etika khusus dibagi menjadi 2 jenis, yakni etika individual dan etika sosial. Yang pertama, etika individual adalah bentuk etika yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Terus yang kedua adalah etika sosial, adalah bentuk etika berfokus pada kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Terus terus yang ketiga, etika deskriptif, adalah jenis etika yang berupaya untuk membidik secara kritis dan rasional tingkah laku dan perilaku manusia serta apa yang dicari oleh manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai. Terus yang keempat adalah etika normatif. Etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menetapkan berbagai tingkah laku dan pola perilaku baik yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai moral. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai fungsi dan juga peran etika. Di mana fungsi etika itu tersendiri, pertama, mengidentifikasi kebutuhan. Contohnya sistem perawatan. Kemudian ada analisis fungsi tujuan. Kemudian ada analisis morfologis atau penentuan alternatif dalam analisis. Ada juga penetapan alternatif, pembuatan prototipe, uji coba, serta interpretasi bahan. Kemudian ada peran etika. Peran etika dibutuhkan dalam kegiatan analisis. Fungsinya sebagai dasar dalam menganalisis apakah langkah-langkah yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan dan terdapat dalam hukum. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan etika dan etiket. Apa saja sih perbedaannya? Baik, langsung saja. Pertama, untuk etika. Nah, etika itu selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata atau orang yang melihatnya. Kedua, etika jauh bersifat lebih absolut dan mutlak. Etika selalu memandang orang itu dari dalam. Dan yang terakhir, etika tersebut memberikan norma kepada diri sendiri. Jadi etika itu benar-benar sifat atau suatu nilai yang ada pada dalam diri kita. Nah, untuk etiket merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia. Etiket tidak akan berlaku jika tidak ada orang yang melihat atau saksi mata. Etiket juga bersifat lebih relatif dan etiket ini memandang seseorang dari segi lahiriah. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika terapan. Dalam etika terapan itu ada etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah jenis etika yang berhubungan dengan keadaan dasar tentang tindakan manusia secara etis. Etika umum juga berkaitan dengan cara-cara manusia mengambil keputusan etis dan teori-teori dalam etika serta prinsip moral dasar sebagai pegangan manusia dalam berbuat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mega tentang etika khusus. Adalah jenis etika berupa penerapan konsep moral
standar dalam situasi kehidupan yang khusus. Etika khusus dibagi menjadi dua jenis, yakni etika individual dan etika sosial. Yang pertama ada etika individual adalah bentuk etika yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Terus yang kedua, etika sosial adalah bentuk etika berfokus pada kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kita sudah mencapai puncak materi yang telah dibahas. Dan saya selaku moderator dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah berpartisipasi dalam mengikuti materi tentang pengertian etika ini bersama kami kelompok 4. Dan semoga saja apa yang telah kelompok 4 sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam ilmu kita dan juga bagi kehidupan sehari-hari kita tentang etika. Dan perlu kita ketahui, etika itu sangat penting bagi kehidupan kita karena etika mencerminkan kehidupan kita, diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.